Novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 19. Luz Hawking menginstruksikan Wan Yao, Junior Brother Wan, jangan berlakukan dia sebagai kakak perempuan, jangan berlakukan dia secara khusus, memperlakukannya sama, dan memerasnya. Tidak perlu menggunakannya untuk apa-apa. Wan Yao merasa sangat malu, senior Brother Lu, ini. Wan Yao hanya seorang murid luar, dan ada perbedaan besar antara dia dan muridnya sendiri. Menyinggung seorang murid pribadi, dia tidak bisa terlibat dalam Ling Xiaosek. Kakak, kau tidak takut? Aku takut. Luz Hawking menabaikan kesulitan Wan Rao, memasang wajah pengganggu, dan mengancam, jangan khawatir, Anda tidak mendengarkan saya. Apakah Anda percaya bahwa itu saya tidak bisa membuat Anda menjadi murid batin? Ancaman ini bahkan lebih besar, dan Wan Yao setuju dengan wajah pahit. Aku tahu. Luz Hawking menepuk bahunya dan memberi kencan manis. Jangan khawatir, jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, saya akan memberi Anda kejutan ketika saatnya tiba. Ketika Anda dipromosikan menjadi murid batin, Anda bisa datang ke puncak kekaisaran surgawi kami. Sungguh, benar. Wajah Wan Yao menunjukkan kejutan. Tianyu Pei punya rencana, dan itu adalah tempat yang banyak murid luar merindukan. Tapi tak berdaya, ada beberapa orang di kepunahan kekaisaran surgawi, dan selalu ada 3 orang sebelumnya, dan mereka bahkan tidak ingin murid luar yang melayani. Banyak orang yang dipromosikan menjadi murid batin ingin bergabung dengan Heavenly Royal Pair, tetapi ditolak. Wan Yao bersemangat, jika dia bisa bergabung dengan Heavenly Royal Pair, itu akan sangat bermanfaat baginya. Dengan kencan manis Luz Hawking, dia segera menampar dadanya dan meyakinkan, jangan khawatir, kakak senior Lu, aku tahu bagaimana melakukannya. Luz Hawking berkata kepada Xiao Yi, pergilah, mulailah bekerja di sini hari ini dan berusaha untuk lunasi hutan sesegera mungkin. Xiao Yi dengan enggan mengikuti Wan Yao ke bawah dengan mulut gembes. Meskipun dia tidak mau, dia harus mendengarkan kakak senior kedua. Fan Xiao melirik Luz Hawking, bermakna, dan berkata kepada Luz Hawking sambil tersenyum, Yom Master Lu, kamu membiarkan Nona Xiao bekerja di sini, bukan hanya untuk lunasi hutan, kan? Luz Hawking menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Benar saja. Fan Xiao diam-diam berkata dalam hatinya, Anda bukan orang yang dangkal. Mata Fan Xiao Mei sangat sung dan bertanya, mengapa begitu? Luz Hawking mengambil 2 langkah lebih dekat, dan aura maskulin langsung datang ke hidungnya. Wajah Fan Xiao berubah menjadi merah. Luz Hawking menurunkan suaranya, jangan sampai orang lain mendengar, Bos Fan, adikku yang bekerja di sini, akan ada upah, kan? Saya bertanya kepada Wan Yao, dia memiliki 2.000 batu roh kelas 500 lebih rendah sebulan untuk karyawan biasa di sini. Adik perempuan saya masih berhutang 1.230 lower grade spirit stones. Bekerja selama sebulan, tidak termasuk utang, masih ada 1.270 batu roh, kan? Fan Xiao mengoreksi kata-kata Luz Hawking, Wan Yao bertanggung jawab, dan gajinya lebih tinggi. Yang lain adalah sekitar 1.000. Adik perempuan Anda datang ke sini, yaitu orang biasa, dan gajinya tidak begitu banyak. Luz Hawking tidak bahagia lagi, dan dengan tegas berjuang untuk kepentingan yang lebih baik untuknya. Adik perempuan junior saya juga seorang murid pribadi, saya tidak meminta Anda untuk memperlakukannya secara khusus. Bagaimana saya bisa mendapatkan gaji yang sama dengan Wan Rao? Kalau tidak, kemana wajah muridnya sendiri akan pergi? Fan Xiao memiliki 10.000 alur untuk dikatakan di dalam hatinya. Sayangnya, lupakan saja, yang membuat saya ingin lebih dekat dengannya. Fan Xiao menghela nafas di dalam hatinya dan menekan alur. Oke, sesuai dengan apa yang dikatakan Lu Gongzi. Bos ini bisa menjadi seorang pria dan bisa mengatasinya. Luz Hawking puas, itu benar. Setelah jeda, dia berbicara lagi, ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberi saya gajinya ketika saatnya tiba. Fan Xiao tertegun, membuka mulutnya lebar-lebar, dan matanya melebar. Hunduk, mengapa?
Adik perempuan Anda tidak kecil lagi, mengapa gajinya harus diberikan kepada Anda? Wajah Luz Hawking berubah menjadi ekspresi yang mengerikan, dan nada suaranya berat, miskin, jadi saya hanya bisa membiarkan adik junior saya keluar untuk bekerja dan mendapatkan uang untuk saudara laki-laki senior saya. Fan Xiao tidak tahu harus berkata apa dalam hatinya. Alur di hatiku sedikit tidak ditekan. Apakah maksudmu benar-benar berang-berang datang untuk makan makanan besar, sengaja pit adik junior Anda? Tujuannya adalah untuk membiarkan adik junior Anda bekerja untuk Anda untuk membuat uang. Hitam, saya tidak bisa belajar jenis hitam Anda sebagai bos. Lu Gongzi, apakah kamu tertawa? Sulit bagi Fan Xiao untuk menghubungkan Luz Hawking di depannya dengan Luz Hawking yang menentukan dan bijaksana malam itu. Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, pinuralcom254z8b. Malam itu, aku seharusnya tidak melihat orang yang salah, kan? Tidak akan ada satu lagi di dalam orang ini, kan? Luz Hawking menunjuk ke matanya untuk Fan Xiao untuk melihat dengan jelas, apakah Anda melihat ketulusan di mata saya? Apakah aku suka bercanda denganmu? Fan Xiao malu, dia tumbuh begitu besar, dia tidak memenuhi permintaan semacam ini tidak baik, kan? Bagaimanapun, Xiao Yi yang bekerja paruh waktu, dan gaji harus diberikan kepada dirinya sendiri. Tidak ada lagi. Fan Xiao tiba-tiba menyesal menyetujui Xiao Yi untuk bekerja di sini, dan dia mencoba, dia hanya perlu melakukan setengah bulan untuk lunasi batu roh yang dia berhutang, dan dia tidak harus melakukannya selama sebulan. Tampaknya membiarkan Xiao Yi datang ke sini untuk bekerja bukanlah hal yang baik. Luz Hawking tidak senang dan berkata, saya memintanya untuk bekerja di sini selama sebulan. Namun, gaji ini milik Nona Xiao. Fan Xiao tiba-tiba merasa tidak berdaya. Luz Hawking tampaknya mengerti sesuatu, dia melihat Fan Xiao kaget, dan berkata dengan tak percaya, Bos, jika Anda brengsek seperti ini, bukankah seharusnya Anda ingin mengambil potongan darinya? Bukan aku yang mengatakan padamu, restoran besarmu, atasanmu masih ingin bersaing denganku di sini untuk uang kecil ini? Oke. Fan Xiao tiba-tiba merasa bahwa itu berbicara seperti ini dengan Luz Hawking sangat murah. Dia buru-buru setuju, oke, dengarkan Lu Gongzi milikmu. Tuan muda Lu, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggu kamu. Setelah berbicara, Fan Xiao buru-buru pergi. Ini sedikit tampilan yang melarikan diri. Takut, atau lari. Terlalu sulit untuk ditangani. Ini adalah evaluasi lain dari Luz Hawking oleh Fan Xiao. Luz Hawking pergi, meninggalkan Xiao Yi untuk bekerja di sini di restoran. Xiao Yi ingin menangis sangat banyak, wanita tertua dari keluarga Xiao ingin menjadi pelayan di sini, dan melewatinya pulang, dan ayah ingin muntah darah. Tapi ini adalah perintah dari saudara senior kedua, dan saudara senior kedua disahkan oleh saudara senior. Tidak ada cara baginya untuk tidak taat. Karena dia adalah adik perempuan junior. Guru tidak bisa mengandalkan itu, jadi dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari cengkraman kakak senior kedua. Meskipun dia ingin bekerja sebagai pelayan di sini, dia tidak yakin dan marah, dan dia dikeluhkan oleh beberapa pelanggan di suatu pagi. Orang-orang yang datang ke sini diajarkan 3 dan 9 aliran, dan setiap orang memilikinya. Berbicara dengan buruk, kata-kata provokatif, Xiao Yi yang marah ingin membunuh. Kapan dia menjadi sangat marah? Pada akhirnya, Xiao Yi tidak tahu berapa kali dia menyuka air matanya. Ketika dia kembali, dia menutup diri di pintu dengan gusar. Abaikan Luz Hawking. Luz Hawking tidak peduli, dia mengambil kartu Tianji dari master dan menonton berita dengan anggun. Xiao Yi meninggal karena keluhan di ruangan itu. Air mata mengalir di bawah mataku. Hari ini, sebagai pelayan, dia telah menerima lebih banyak kemarahan daripada yang dia alami selama lebih dari 10 tahun. Saudara senior kedua yang bau, saudara senior kedua yang mati, aku akan membunuhmu, Xiao
Yi memegang bandal dan memalunya dengan keras, tampaknya bandal di depannya adalah Luz Hawking. Dia akan memalu bandal ini. Pada saat ini, ada ketukan di pintu di luar. Gadis, apakah kamu tidur? Ini adalah Master Xiao Cheng. Tuan, belum. Xiao Yi buru-buru menghapus air matanya dan membuka pintu. Tuan, apakah ada yang salah? Xiao Cheng berdiri di luar pintu, menatapnya, sambil tersenyum di wajahnya, menangis, kan? Xiao Yi secara tidak sadar menggelengkan kepalanya. Sayang sekali menangis di usia ini. Xiao Cheng berkata, matamu merah? Apa yang kamu goyangkan kepalamu? Melihat senyum kebapaan Xiao Cheng, keluhan Xiao Yi di dalam hatinya tidak bisa dihentikan seketika. Air mata mengalir lagi. Tuan, kakak laki-laki kedua menindasku. Oke, jangan menangis. Xiao Cheng menepuk kepalanya. Anak nakal, kau ikut denganku di suatu tempat.